Di zaman perjuangan hingga revolusi kemerdekaan Indonesia, siapa tak kenal Soekarno? Dari sekian banyak tokoh perjuangan hingga awal kemerdekaan, tak berlebihan pula kiranya jika Soekarno disebut sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di zamannya. Orasinya yang cerdas, tegas, dan aktual mampu mengobarkan semangat serta menggerakkan jutaan massa. Tak ayal jika sosok Bung Karno sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan-lawannya. Kewibawaan serta kepiawaiannya sebagai seorang pemimpin pun diakui dunia. Tak heran pula jika sebagai tokoh nasional, Presiden Republik Indonesia yang pertama ini juga dikenal sebagai tokoh internasional yang punya pengaruh cukup besar. Namun, siapa sangka jika di balik kehebatannya itu, ternyata terdapat sisi lain kepribadian dari seorang Soekarno yang unik dan belum diketahui oleh banyak orang. Ada berbagai hal unik yang kerap beliau lakukan. Saking kerapnya beliau lakukan, sejumlah hal ini kemudian menjadi suatu kebiasaan yang seolah sudah menjadi ritual tersendiri bagi beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah kebiasaan yang seolah sudah menjadi ritual bagi Soekarno, yang belum banyak orang tahu. Meski berkuasa dan dikelilingi berbagai kemewahan, namun siapa sangka jika Presiden Republik Indonesia yang pertama ini adalah sosok yang sederhana. Itu dapat dilihat dari selera makan beliau. Bung Karno adalah seorang penggemar sayur lodeh dan sayur asem. Dan, yang paling penting harus ada sambal di meja makan. Seolah sudah menjadi ritual tersendiri. Sambal yang dihidangkan harus disajikan di atas cobek. Demikian dilansir dari sosok.id, yang mengutip majalah Intisari edisi nomor 635, Agustus 2015. Konon, rasa sambal akan tetap terjaga kelezatan serta kenikmatannya jika disajikan di atas cobek yang terbuat dari batu. Ritual lain yang tak pernah dilupakan Bung Karno adalah makan tanpa menggunakan sendok dan atau garpu. Ia jarang sekali menggunakan sendok dan garpu. Layaknya orang desa yang akrab dengan kesederhanaan serta kesahajaan, Soekarno lebih suka makan dengan cara muluk atau menggunakan tangan. Kebiasaan lain yang seolah sudah menjadi ritual bagi Bung Karno adalah menyanyi saat sedang mandi. Kebiasaan uniknya ini disinggung dalam buku berjudul Bung Hatta Menjawab. Disebutkan bahwa Bung Karno sangat suka bernyanyi ketika sedang mandi. Bahkan, jikalau sudah bersuara, beliau sampai tak memperdulikan siapapun, meski nyanyiannya itu mengganggu orang lain. Dan, lagu yang sering beliau nyanyikan saat sedang mandi adalah One Day When We Were Young, ciptaan komponis kawakan, Johann Strauss. Bukan cuma sayur lodeh, sayur asem, dan sambal yang harus disajikan di atas cobek, rupanya masih ada satu lagi kuliner favorit Bung Karno yang tak boleh terlewatkan. Saking gandrungnya dengan kuliner ini, kemanapun beliau pergi, harus selalu ada, yaitu bumbu atau sambal pecel. Kabarnya, beliau akan selalu meminta salah satu stafnya untuk membawa serta sambal pecel, tatkala lawatan ke berbagai negara. Saat lawatan ke Mongolia, misalnya, di mana semua makanan selalu dicampur dengan susu kuda. Tentu saja makanan semacam itu tak familiar di lidah Bung Karno. Lantas, makan apa beliau di sana? Di sana setiap harinya Bapak selalu makan roti dengan sambal pecel saja. Kadang-kadang juga dengan kecap, jawab guru, salah satu putra Bung Karno, dalam buku berjudul Bung Karno dan Kesayangannya, seperti dikutip Historia.id. Ritual lain yang juga tak pernah dilewatkan Bung Karno adalah belusukan. Boleh jadi gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang suka belusukan, terinspirasi oleh gaya kepemimpinan putra Seng Fajar yang juga gemar belusukan.
Tak ayal jika Bung Karno sangat dekat dengan rakyat kecil. Otomatis, beliau adalah salah satu pemimpin bangsa yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Bahkan, sampai sekarang. Nah, itulah tadi kebiasaan yang seolah sudah menjadi ritual yang erat dengan keseharian sang proklamator. Sebelumnya tidak pernah menyangkakan kalau Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, punya kebiasaan seperti itu semasa hidupnya. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Terima kasih.